Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya tentang peluang atau probabilitas. Bahasan yang akan kita bawakan pada video kali ini adalah tentang peluang, perkalian peluang, peluang bersyarat, dan teorema Bayes. Kita akan melihat lagi, review lagi materi yang sebelumnya tentang simple probability, sample space, dan complement rule. Baiklah, apa itu sample space? Sample space adalah ruang sampel dalam bahasa Indonesianya, di mana memiliki maksud adalah himpunan semua hasil atau outcomes yang mungkin dari suatu percobaan statistik. Misalnya gini, berapakah sample space dari dua dadu yang dilempar secara bersamaan? Maka sample space-nya adalah kemungkinan yang akan keluar, kemungkinan adalah dadu 1.1 dan ada dadu kedua adalah titik 2. Dadu pertama adalah 2, dadu kedua adalah 1. Nah, semuanya kemungkinan adalah 36. Hal ini dinamakan adalah sample space. Sekarang kita lihat perhitungan masing-masing peluang secara sederhana. Jika yang ditanyakan peluang munculnya dua angka genap, maka dengan menggunakan sample space, gambar sample space, kita dapat menghitung bahwa peluang munculnya dua angka genap adalah 9 kali. Ada 22, 42, 62, 64, 44, 24, 26, 46, dan 66. Ada 96. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Peluang munculnya paling kurang satu angka 2, maka dari sample space gambar ini dapat kita hitung bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kemungkinan munculnya paling kurang 2 angka 2. 11 per 36 sample space. Kemudian, pertanyaannya, peluang munculnya 2 angka genap dan paling kurang 1 angka 2. Nah, kita tidak dapat mengalihkan dari 2 angka genap tadi dikali dengan paling kurang 2 angka 2. Tidak dapat kita kalikan, tapi kita dapat menggunakan sample space. Karena ada beberapa yang tidak terhitung di sini. Dengan dari kalimat ini kita dapat mengartikan ini adalah irisan. Kalau dan itu berarti irisan. Maka dapat kita lihat dari sample space bahwa ini hanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, 2 angka genap dan paling kurang ada angka 2. Maka selain itu 2, 3 bukan angka genap, 1, 2 bukan angka genap, 4, 2 bukan angka genap. Dan di sini lagi 4, 4 bukan angka genap. Maka yang benar adalah 5 per 36. Oke, selanjutnya pertanyaan. Peluang munculnya 2 angka genap atau paling kurang 1 angka 2. Oke, maka itu adalah union dengan lambang U. Maka peluang 2 angka genap union paling kurang 2 adalah bisa kita gunakan persamaan seperti peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Oke, peluang A irisan B ini untuk menghilangkan atau mengurangi bagian yang duplikat. Peluang A adalah bagian yang hijau. Peluang B peluang 2 angka genap berarti adalah yang berwarna orange di sini. Kemudian peluang paling kurang angka 2 adalah yang berwarna hijau. Nah, kita harus mengurangkan yang berwarna abu-abu karena ini termasuk 2 angka genap dan paling kurang 2 dan kita tidak menghitung secara double, maka kita harus mengurangkan peluang A irisan B. Maka minus 5 per 36. Maka hasilnya peluang munculnya 2 angka genap atau paling kurang 1 angka 2 adalah 1, 2, 3 ini 11 ditambah 1, 2, 3, 4 ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ada 15 per sample space adalah 36. Jadi fungsinya di sini pengurangan irisan ini adalah menghilangkan double atau angka yang muncul 2 kali. Maka dapat kita simpulkan seperti ini kejadian dari
sebuah peluang. Jika kejadian terpisah, peluang A union B adalah peluang A tambah peluang B. Jika kejadiannya tidak terpisah, seperti tadi berada dalam satu sampel space yang sama, maka peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Nah, untuk irisan kejadian bebas, maka A irisan B sama dengan A PA kali PB, tapi kalau dia kejadian tak bebas, kita harus melihat langsung di sampel space. Jangan kita kalikan, karena akan menghasilkan hasil yang berbeda. Oke, selanjutnya peluang bersyarat. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa peluang yang akan muncul seperti peluang 2 angka genap akan dapat kita hitung langsung pada sampel space. Nah, untuk peluang bersyarat ini, peluang bersyarat adalah sekarang kita lihat lagi ya peluang seperti dalam gambar ini. Sampel space-nya adalah 1250 mahasiswa. A adalah mahasiswa yang bergolongan darah A yang berada di dalam sampel space. Maka PA adalah banyaknya mahasiswa yang bergolongan darah A adalah banyaknya mahasiswa bergolongan atau peluang munculnya ketika diambil satu orang dari sampel space ini. Dan berapakah peluang terambilnya yang mahasiswa bergolongan darah A adalah banyaknya mahasiswa bergolongan darah A per banyaknya sampel space. Nah, begitulah peluang yang kita pahami selama ini. Berapakah peluang terpilihnya mahasiswa bergolongan darah A di dalam sebuah kumpulan mahasiswa atau sampel space-nya 1250 mahasiswa adalah banyaknya mahasiswa yang bergolongan darah A dibagi dengan banyaknya sampel space. Jadi 275 per 1250. Itulah peluang secara sederhana kita pahami. Nah, kemudian apa itu peluang bersyarat? Peluang bersyarat adalah misalnya di sini dipilih seorang mahasiswa secara acak. Berapa peluang dia bergolongan darah A jika diketahui bahwa dia adalah laki-laki. Nah, di sini kita ada syaratnya. Berapakah peluang dia bergolongan darah A jika diketahui bahwa dia adalah laki-laki? Nih, ada kata jika di sini. Berarti ini adalah syaratnya. Coba kita lihat, kita gambarkan di dalam sebuah table. Nah, ini misalnya ada syaratnya lagi. Berarti di dalam sampel space tadi kita bagi dua, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, pertanyaannya, jika diketahui bahwa dia adalah laki-laki, berapakah peluang dia bergolongan darah A? Misalnya kita mengambil seorang mahasiswa, rupanya mahasiswanya adalah laki-laki. Nah, berapakah peluang laki-laki tersebut adalah bergolongan darah A? Hal itulah yang dinamakan peluang bersyarat. Kita membuatkannya, konotasinya adalah peluang A garis tegak lurus laki-laki. Jadi bacaannya adalah berapakah peluang berdarah A jika yang terpilih itu adalah laki-laki. Jadi bacaannya berapakah peluang mahasiswa itu berdarah A jika yang terpilih adalah laki-laki. Oke, maka di sini peluang bersyaratnya dapat kita hitung dengan peluang A yang ada di L atau A irisan L, A yang ada di L yang ada di laki-laki, atau jumlah banyaknya mahasiswa laki-laki yang bergolongan darah A per jumlah mahasiswa laki-laki. Karena kita sudah mengambil laki-laki, jadi kita menghitung hanya laki-laki. Oke, peluang laki-laki. Di sini peluang ya, peluang seluruh mahasiswa yang berdarah A di laki-laki dan berapakah peluang dari laki-laki. Maka peluang seluruh yang berdarah A di laki-laki adalah 155. Ini kita dapatkan dari data soal bagi 1250 sampel space-nya. Maka ini peluang untuk yang berdarah A jika dia adalah laki-laki total, dan kemudian 775 adalah total laki-laki di dalam sampel space dibagi, berarti peluangnya adalah 775 dibagi 1250. Maka peluang
berapakah peluang yang terpilih itu adalah bergolongan darah A jika yang diambil adalah laki-laki, maka adalah 1/5 atau 0,20. Itulah peluang bersyarat. Jadi peluang bersyarat adalah kita ada syarat di sana berapakah yang akan kita ketahui itu jika yang diambil adalah yang lain, yang diambil adalah berapakah yang akan kita ketahui yang B jika yang diambil adalah C, seperti itu. Jadi di sini berapakah peluang yang diambil itu adalah berdarah A jika mereka adalah laki-laki, itu adalah 0,20. Oke, sorry. Kemudian kita lihat peluang bersyarat. Nah, inilah yang harus kita pahami. Peluang bersyarat ini bahwa ada partisi ruang di sini yang dijadikan sebagai pembatas. Maksudnya adalah akan ada ruang-ruang pembatas di sini yang dijadikan syarat. Misalnya di sini adalah yang tadi kita masukin lagi bahwa di sini ada ruang sampelnya 1250 mahasiswa, ruang sampelnya. Jadi untuk B, mahasiswa yang B ini, nah B ini adalah berada pada partisi C1, berada pada partisi C2, berada pada partisi C3, dan berada pada partisi C4. Jadi, bagaimana cara menghitung total B? Total B adalah dengan menjumlahkan B pada partisi C1, B irisan C1, B irisan C2, B yang ada pada C2, B yang ada pada C3, B irisan C3, dan B yang ada pada C4 atau B irisan C4. Maka B adalah jumlah semua irisan pada yang ada di dalam partisi-partisinya. Maka peluang B adalah semua peluang B irisan C. Oke, jadi ini dijumlahin aja semua B irisan yang ada di dalam C1, B yang ada dalam C2, C3, dan C4. Maka peluang munculnya peluang yang terambil itu adalah B jika dia adalah C1 adalah peluang B irisan C1 per total peluang C1-nya. Oke. Nah, memang agak membingungkan, tapi ini bisa dipahami lagi bahwa jika kita berapakah peluang dia terambil itu adalah B jika kita mengambil orangnya yang ada pada kelompok C1, maka peluangnya adalah peluang yang B ini, peluang B yang ada di C1 per peluang C1-nya. Oke, maka peluang BC1 sama CI sama dengan peluang dari CI dikali peluang B yang ada di CI. Peluang berarti nanti kalau peluang berarti kita harus membagi dengan sampel space-nya. Maka hasil substitusi peluang total adalah peluang B adalah sigma dari P peluang dari CI dikali peluang B jika CI. Nah, nanti kita lihat bagaimana contoh soalnya, teman-teman akan memahami di sana. Nah, maka teman-teman tadi kita dapat melihat bahwa peluang dari CI untuk yang jika di B adalah peluang CI irisan B per B. Maka ini dapat kita substitusi ke sini dan kita dapatkan ini adalah teorema Bayes, yaitu berapakah peluang terambil mereka adalah CI jika yang kita ambil adalah B. Misalnya kita mengambil komplotan B di sini. Berapakah peluangnya kalau itu berasal dari CI? Oke, maka adalah peluang CI, misalnya CI-nya C1 kah, C2 kah, C3 kah, atau C4 dikali peluang. Misalnya pertanyaannya kalau CI-nya adalah C1, berapakah peluang C1 itu mereka adalah C1 jika yang diambil adalah B. Jadi kalimatnya begitu. Berapakah peluang mereka adalah C1 jika yang diambil adalah B? Maka peluang
dari C1, berarti C1 ini 1/4 kalau dia sama besar semua, dikali P CI B. Nah, ini P CI di B yang ada di sini, CI yang ada di B. Jadi ada B irisan CI yang di total peluang ini. Kemudian per jumlah dari keseluruhan peluangnya. Peluang C1 dikali peluang B pada C1 ditambah peluang C2 dikali B pada C2 dan seterusnya. Itulah teorema Bayes. Nah, kita lihat contoh. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham di sini. Nah, di sini adalah dipilih seorang mahasiswa secara acak berapa peluang dia adalah mahasiswa tingkat 2 jika ternyata bergolongan darah B. Oke, ini kita lihat. Dalam satu kumpulan mahasiswa yang ada di ITERA misalnya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Tingkat 4 berarti 2018, ini 2019, ini 2020, dan ini 2021. Nah, jumlahnya masing-masing adalah tingkat 1 275, tingkat 2 375, tingkat 3 325, tingkat 4 300. Nah, pertanyaannya, dipilih seorang mahasiswa secara acak, berapa peluang dia adalah mahasiswa tingkat 2 jika ternyata golongan darahnya B. Nah, sekarang kita ambil, wah dia ternyata golongan darah B. Nah, kalau dia berdarah B, berapakah kemungkinan dia itu berasal dari tingkat 2? Nah, itulah yang kita hitung menggunakan teorema Bayes. Jadi konotasinya adalah P2 garis B. Berapakah kemungkinan dia berasal dari tingkat 2 ternyata setelah pemilihan dia adalah bergolongan darah B? Maka peluang dia berasal dari tingkat 2 ternyata jika dia adalah berdarah B adalah peluang dikali C2, sorry ini C2 dikali P C2 yang ada di B. C2 yang ada di B. B yang ada di C2 per C1 dikali P BC1. Oke, BC1, sorry ini harusnya B C C2. Lihat gimana penulisannya, BC2. Nah, sorry ini seperti BC2. Nah, teman-teman bisa melihatnya di sini. Nah, maka dijumlahkan semuanya. PC1 dikali PBC1 ditambah PC2 dikali PBC2 ditambah PC3 dikali PBC3 ditambah PC4 dikali PBC4. Nah, untuk peluang dari C2 adalah jumlahnya 375. Sedangkan sampel space-nya ada 1250. Berarti peluang C2 adalah 375 per 1250. Peluang terpilihnya angkatan kedua adalah 375 per 1250. Dikali peluang B yang ada C2. B yang ada di C2 adalah 85. Ya, 85. Ini terdapat dari soal 85. Berarti 85 per total keseluruhannya adalah 1250. Sampel space-nya adalah 1250. Maka peluang terpilihnya B pada C2 adalah 85 per 1250. Kemudian kita tambahkan seluruh peluangnya. Peluang C1 dikali peluang B yang ada di C1. Peluang C1 275 per 1250 dikali 50 per 1250. Kemudian ditambah peluang di C2, kita tambahin lagi dikali peluang B yang ada di C2, berarti 375 per 1250 dikali 85 per 1250. Dan ditambah peluang di C3. Oke, ini berarti kurang ini. Peluang di C3 dikali
Peluang di C3 berarti 325. Sorry, ini saya salah di sini. Oke, berarti ini 325 per 1250 dikali 65 per 1250 ditambah 300 per 1250 dikali 75 per 1250. Ini satu-satu ini. Maka dari hasil pengalian dan penjumlahannya ini dikali terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan dan dapatkan peluang. Berapakah peluangnya seorang mahasiswa berasal dari tingkat 2 jika mereka adalah berdarah B adalah 85 per 275. Oke, jadi intinya kita kalikan dahulu peluang mereka yang ada di dalam dan peluang terpilihnya partisi pertama, partisi kedua, ketiga, dan keempat. Kita jumlahkan semua dan kita akan dapatkan peluangnya. Ini merupakan pengembangan dari peluang sederhana tadi. Seperti ini. Apa itu peluang sederhana? Tadi adalah peluang berdarah A jika berapakah peluang terpilihnya berdarah A berarti adalah total berdarah A per total ruang sampel 275 per 1250. Nah, sekarang ada partisinya atau syaratnya. Syaratnya adalah mereka itu berasal dari kelompok dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Maka berapakah peluang mereka berasal dari tingkat 2 jika yang terpilih itu adalah bergolongan darah B. Oke, teman-teman silakan diulang lagi pemahamannya. Oke, kita lihat kasusnya di sini. Pada sebuah perguruan tinggi, 7%-nya adalah mahasiswa dan 3%-nya adalah mahasiswi yang memiliki tinggi lebih dari 1,7 meter. Nah, jumlah mahasiswanya adalah 50% lebih banyak dari mahasiswa. Jumlah mahasiswi 50% lebih banyak dari mahasiswa. Jika dipilih salah seorang di antaranya secara acak dan ternyata terambil mahasiswa atau mahasiswanya adalah 1,7 meter, maka berapa peluang mahasiswa bahwa dia adalah mahasiswi? Apa peluang dia adalah mahasiswi? Kalau kita ambil 1,7, kita tidak tahu apa dia ada mahasiswa atau mahasiswi. Jadi berapa peluang dia adalah mahasiswi? Maka kita buat partisinya terlebih dahulu di dalam seperti ini. Nah, peluang mahasiswi adalah mahasiswi berbandingkan mahasiswa adalah bahwa mahasiswi lebih 50% dari mahasiswa. Nah, maka dapat kita lihat bahwa di sini peristiwa terpilihnya mahasiswi adalah 1,5 dari mahasiswa karena 50% lebihnya dari mahasiswa. Mahasiswa peristiwa terpilihnya mahasiswa MA T adalah tinggi lebih dari 1,7 meter. Ruang sampelnya adalah mahasiswa tambah mahasiswi. Ya, berarti kalau udah 0,6 di mahasiswa misalnya 0,4 ini jumlah yang diketahui tadi 0,4 di mahasiswa dan 1,5 mahasiswinya ada lebih banyak 50%, berarti 0,6 1 sama dengan 0,4 ditambah 1,5 MA, maka MA nya dapat 0,4 dan MI nya 0,6 dan peluang totalnya adalah PMA. Oke, seperti ini diketahui di soal. Sampel size-nya adalah A itu adalah 1,5 mahasiswa adalah 1,5 dari mahasiswi, mahasiswinya adalah 1,5 dari mahasiswa, berarti A ditambah 1,5 A ini substitusi biasa.
Jadi peluang sample space tetap 1, seperti yang sudah kita pelajari, mana 1 sama dengan A tambah 1,5 A, maka A sama dengan 0,4. Oke, maka peluang dari mahasiswa adalah 0,4, peluang dari mahasiswi adalah 0,6 karena 50% lebihnya dari 0,4. Ya, 0,4 setengahnya adalah 0,2, jadi ditambah 0,4 tambah 0,2 adalah 0,6. Jadi 50% dari mahasiswa. Nah, peluang terpilihnya peluang yang tinggi di mahasiswa adalah diketahui adalah 7%. Nah, peluang yang tinggi di mahasiswa adalah 7%, berarti kita tuliskan 0,07. Kemudian peluang mahasiswi yang tinggi adalah 0,03 dari soal. Oke. 0,03 dari soal. Maka yang ditanyakan adalah berapakah peluangnya dia itu adalah seorang mahasiswi jika yang terambil adalah memiliki tinggi 1,7 meter atau yang berada di dalam kotak ini. Maka caranya adalah kita kalikan yang mahasiswa tinggi ini dikali dengan peluang mahasiswi. Ini mahasiswa, ini mahasiswi. Oke, ini mahasiswa. Dikali dengan peluang keseluruhannya, peluang mereka yang tinggi dikali peluang keseluruhannya, dan ditambah peluang mereka yang tinggi di mahasiswa dikali dengan peluang keseluruhannya di mahasiswa. Maka 0,6 dikali 0,03. Oke, berarti ini 0,6, ini 0, ini kebalik berarti. Ini 0,7. Oke, 0,6 dikali 0,03 per 0,6 dikali 0,3 ditambah 0,4 dikali 0,07. Berarti peluang dia adalah seorang mahasiswi jika yang terambil itu bertinggi 1,7 meter adalah 9/23. Oke, jadi saya recap lagi bahwa peluang bersyarat. Oke, saya recap dari awal bahwa peluang adalah banyaknya yang kita cari per total sample space. Misal peluang berdarah A berarti 275 per sampel space adalah 1250. Kemudian peluang bersyarat adalah jika terdapat persyaratan di sana. Misalnya di sini ada terdapat persyaratan di soal. Misalnya di sini kita dari mahasiswa tadi terdapat 2 kelompok laki-laki dan perempuan dan mereka berdarah A, ada yang berdarah A di sana. Nah, maka berapakah contohnya di sini berapakah peluang mereka adalah berdarah A jika yang terambil itu adalah laki-laki? Maka kita cari peluang di laki-lakinya dengan mengalihkan peluang berdarah A dikali peluang laki-laki ditambah peluang berdarah A dikali peluang perempuan. Maka 1055 per 155 per 1250 per 775 per 1250. Itu untuk A yang L, yang peluang bersyarat. Oke, nah bagaimana dengan teorema Bayes? Teorema Bayes ini ada partisinya, ada partisi-partisinya. Jadi ini berarti teorema Bayes dijumlahkan seluruhnya yang ada terlibat di dalam sampel space-nya. Oke, silakan diputar lagi videonya, dilihat lagi. Nanti kita akan lebih banyak membahas pada soal bagaimana peluang bersyarat dan teorema Bayes. Terima kasih.